kami akan membawakan lagu Indonesia Maju.
Penajam. Dari lukisan ini saya sangat berharap untuk seluruh warga Indonesia dan khususnya pelajar agar dapat menginspirasi, melestarikan dan mengembangkan batik untuk warisan budaya bangsa. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi gambar yang ada di depan saya, yaitu jam gadang. Jam gadang adalah menara jam yang menjadi ikon kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jam gadang memiliki jam berukuran besar di keempat sisinya sehingga disebut jam gadang. Dalam bahasa Minangkabau yaitu jam gadang. Ciri khas dari jam gadang yaitu memiliki jam berukuran besar di keempat sisinya, terletak di pusat kota Bukit Tinggi dekat Pasar Anom. Gambar ini tentang candi. Gunung di candi melambangkan suatu keaslian alam tanpa disentuh oleh manusia. Ini candi melambangkan pengokohan. Corak di candi melambangkan suatu keaslian Nusantara yang masih kental sampai saat sekarang ini. Burung melambangkan suatu kebebasan dan keberuntungan. Tangga melambangkan suatu tujuan kemana kita akan pergi. Lumut di tangga melambangkan suatu tantangan agar langkah yang kita ambil sepasti dari tangannya dan kita berhati-hati agar kita sampai ke tujuan. Rumah gadang adalah rumah adat masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat yang memiliki makna sebagai simbol kebesaran, kekuatan, dan pemersatu. Rumah gadang juga menjadi pusat kegiatan adat dan kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Makna rumah gadang, simbol pemersatu dan kekeluargaan, simbol kebesaran, kekuatan adat, istiadat Minangkabau, simbol penghormatan terhadap kerbau yang telah membantu masyarakat Minangkabau. Di sini saya akan menjelaskan dari makna dari lukisan yang saya buat. Yang pertama ada tubuh jogja yang letaknya berada di tengah-tengah. Ini memiliki makna bahwa ini adalah pusat ikonik kota Yogyakarta. Yang kedua ada candi dan stupa. Di sini menunjukkan pada candi Borobudur yang merupakan peninggalan sejarah di mana masyarakat Yogyakarta masih sangat menghargainya. Yang ketiga ada toko wayang. Ini memiliki makna bahwa kebudayaan tradisional Jawanya masih kuat. Dan yang terakhir ada kerajinan batik. Ini memiliki makna bahwa jiwa kreativitas seni masyarakat di sana masih ada dan masih sangat indah. Bertemakan Nusantara. Makna dari lukisan yang saya buat adalah batik Megabendung melambangkan kesabaran dan keseimbangan antara suka dan duka. Sedangkan wayang melambangkan cerminan kehidupan manusia. Barong-barong melambangkan Raja Roh mewakili kebajikan. Bunga Rafflesia melambangkan keberanian dan keunikan. Bunga bangkai melambangkan berhubungan dengan lingkungan, sedangkan Candi Borobudur melambangkan tempat berziarah, beribadah, dan hubungan perjalanan. Saya nama Ibu Fajar Pedro, bisa dipanggil Ibnu, akan menjelaskan gambar saya. Yaitu Gunung Garuda, yaitu lambang dari negara kita. Dan di sini kita lihat ada lambang Pancasila, ada bintang, buah beringin, kepala banteng, rantai, dan padi dan kapas. Itu melambangkan Nusantara yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada bunga bangkai, yaitu bunga terlangka di dunia, ada di Indonesia. Di sini ada jenis juga sama di bunga bangkai, dan di sini ada bunga salah satu bunga langka juga yang ada di Indonesia. Nah, kenapa latarnya biru? Karena lautan sebagian di Indonesia itu adalah lautan. Nah, corak-corak di belakang ini akan menjelaskan adalah batik-batik yang ada di Indonesia. Lambang merah yaitu lambang keganasan dari Nusantara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tari Nusantara yang berasal dari Bali, yaitu tari kecak. Yang pertama yaitu bunga kamboja. Bunga kamboja sebagai simbol pencerahan dan kebaikan. Dan yang kedua adalah gelang kerinci. Gelang kerinci dihasilkan untuk menghasilkan suara yang mengiringi musik, dan ada selendang hitam putih di sini.
yang memerankan Hotman, Triwira, dan Rahwana. Saya melukis Candi Borobudur yang berdiri pada tahun 824 Masehi. Candi Borobudur ini dipimpin oleh Raja Samanatungga. Candi Borobudur terletak yaitu di Kota Magelang, Jawa Tengah. Yang saya gambar yaitu Candi Borobudur dan di depannya ada bunga-bunga. Sekian, terima kasih. Saya akan mendeskripsikan lukisan saya yang bertemakan Nusantara. Ini adalah sosok Ibu Fatmawati yang sedang menjahit bendera merah putih. Bunga Kamboja di sini bermakna keindahan, pesona, dan kehidupan baru Indonesia setelah kemerdekaan. Bambu ini berarti keberanian pengorbanan dalam merah kemerdekaan. Itu perkenalkan, nama saya Nafis dari kelas IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang matahari, tentang menceritakan tentang keterangan yang menyinari seluruh dunia. Rumah adalah menggambarkan tentang dunia kehidupan di hutan. Pohon menggambarkan tentang keindahan alam yang tiada batas. Lihat gambar 12 saya akan menjelaskan lukisan Candi Borobudur kami. Yang pertama, tingkat ini bentuk candi yang menyerupai piramida berunda dengan stupa besar di puncak. Panjang ini menggambarkan ajaran Buddha, kehidupan masyarakat zaman dulu. Alam tak porno sudah itu. Apa yang menjadi petunjuk sering menjadi fokus dalam hidup. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Sukil dari 12 IPA 2. Sini saya akan menggambarkan lukisan candi. Bentuk struktur yang bertingkat menggambarkan piramid berunda dengan stupa besar piramid serta relief yang menggambarkan ajaran Buddha, masyarakat zaman dahulu serta kisah Jakarta. Ditambah dengan latar belakang alam yang matahari terbenam dengan tambah kisah spiritual. Ini saya akan menjelaskan lukisan yang berikut. Satu, tubuh berjuang tinggi. Fokus sama lukisan nakal itu tubuh yang ramping dan kokoh dengan api emas di atasnya. Dua, latar belakang kota Jakarta. Lukisan dari menampilkan gedung mencakar langit seperti ini. Sekitar Monas untuk menunjukkan lukisan di Bogota. Langit yang berwarna banyak lukisan menggambarkan langit senja, matahari gerakan matahari dengan cahaya merah. Taman Monas ini sekitar Monas sering dilukisan dengan apa dan aktivitas masyarakat. Saya akan menunjukkan gambar ini menyimpulkan tentang kelangkaan yang ada di Indonesia di Nusantara. Contohnya bunga rafflesia dan hiu. Kita harus menjaga kelestarian hewan-hewan langka. Ini atas merupakan emas, melambangkan perjuangan, menggambarkan lukisan Jakarta. Lah, jangan. Matahari panas sekali. Kota-kota di samping merupakan bangunan yang dibangun telah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.
Saya Muhammad Majid sebagai ayah. Saya Tila Andriani sebagai ibu bawang merah. Saya Liza Junisa sebagai moderator. Saya Febi Septi Ramadhani sebagai bawang merah. Saya Muhammad Ulilendra sebagai teman. Saya Hendro Ardiansyah sebagai kakek. Saya Salsa Ramadhani sebagai bawang putih. Selamat menyaksikan. Zaman dahulu kala, di sebuah desa, tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Ayah Bawang Putih seorang konglomerat yang sangat kaya raya. Mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Ya, mengapa ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat ya? Ini memang sudah takdirnya, nak. Tapi kenapa begitu cepat ya? Aku sama siapa jika ibu sudah tidak ada ya? Sudahlah, anakku, sudah biarkan sudah. Kamu masih mempunyai ayah yang akan selalu menjaga kamu. Dan di desa itu tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membersihkan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya ngobrol. Ini ada sedikit makanan untukmu dan ayahmu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu pulang dulu ya. Ya, salam buat bawang merah ya. Iya, Mas. Pada akhirnya ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah dengan ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Jika ayah menikah dengan ibu bawang merah, kamu setuju atau tidak? Aku setuju ya, soalnya ibu bawang merah begitu baik pada kita. Baiklah kalau begitu. Bagaimana denganmu bawang merah? Aku setuju. Ya kan, Bu? Ya. Awalnya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat jika ayah Bawang Putih sedang pergi ke kantor. Tentu saja, ayah Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Kamu harus mengepel, cuci piring, dan melakukan semua pekerjaan rumah yang harus kamu selesaikan hari ini. Baiklah, Bu. Putih, kamu harus membersihkan kamarku yang berantakan. Iya. Iya, Kak. Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi, karena penyakit ayah yang hampir menyebar ke seluruh tubuh ayah. Ayah, mohon ayah jangan tinggalin Putih ya. Nak, jikalau ayah pergi, baik-baik ya, nak. Iya, ayah. Bu, aku titip Putih ya. Iya, ayah. Ayah, jangan tinggalin Putih ya. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Hampir tidak pernah beristirahat. Kamu harus bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan air mandi dan sarapan untuk saya dan Bawang Merah. Kemudian kamu harus menyiram kebun dan mencuci baju, tapi jangan mencuci di kamar mandi. Kamu harus mencucinya di tepi sungai. Lalu kamu harus menyetrika dan membereskan rumah. Mengerti? Mengerti, Bu. Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira karena dia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu, seperti biasa Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan yang biasa dilaluinya. Hari itu cuaca sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asiknya, Bawang Putih tidak menyadari
bahwa salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, Bawang Putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya. Aku harus bisa menemukan baju ibu, karena itu adalah baju kesayangan ibu. Namun, Bawang Putih tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya. Bu, maafkan Putih, Bu. Putih tidak sengaja menghanyutkan baju ibu. Apa? Dasar ceroboh. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu. Dan jangan berani pulang ke rumah kalau sebelum menemukannya. Mengerti? Bawang Putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Matahari mulai meninggi, namun Bawang Putih belum juga menemukan baju ibunya. Dia memasang matanya dengan teliti, diperiksanya setiap jalanan akar yang menjorok ke sungai. Siapa tahu baju ibunya tersangkut di sana. Setelah matahari sudah condong ke barat, Bawang Putih melihat seorang bapak yang hendak pergi ke pasar. Paman. Ada apa? Paman, apakah Paman melihat baju merah yang hanyut lewat sini? Karena saya harus menemukannya dan membawanya pulang. Iya, tadi saya lihat nak. Coba kamu telusuri sungai ini. Di ujung sungai ini kamu akan menemukan sebuah gubuk. Di situ ada seorang kakek-kakek. Pasti dia yang mengambil pakaian yang kamu cari nak. Baiklah Paman, terima kasih Paman. Sama-sama nak. Hari sudah mulai gelap. Bawang Putih mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan tampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk tepi sungai. Kak, itu gubuk yang tadi paman-paman itu katakan. Bawang Putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. Selama seminggu Bawang Putih tinggal bersama dengan kakek itu. Setiap hari Bawang Putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah kakek. Tentu saja kakek merasa senang. Hingga akhirnya genap sudah seminggu, kakek pun memanggil Bawang Putih. Sudah seminggu kau tinggal di sini, dan aku senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa baju itu pulang. Dan satu lagi, kau boleh memilih salah satu dari labu kuning ini sebagai hadiahmu, nak. Tidak usah, Kek. Ayolah, Bawang Putih. Ya sudah, Putih memilih yang kecil aja, Kek. Mengapa kamu memilih yang kecil? Saya takut tidak kuat membawa yang besar, Kek. Sesampainya di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu, ini bajunya, Bu. Gembel, apa itu yang kamu bawa? Iya, apa yang kamu bawa itu, Putih? Ini labu, Bu. Merah, jangan. Karena dibanting bawang merah, labu itu pun terbelah. Terheran-heran, mereka pun bertanya kepada Bawang Putih. Setelah mendengar cerita Bawang Putih, Bawang Merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini Bawang Merah yang akan melakukannya. Merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu. Baiklah, Bu. Kalau begitu, besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Keesokan harinya, Bawang Merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu, dia sampai di rumah kakek. Kakek tahu atau tidak baju yang hanyut tadi? Kakek tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama 1 minggu. Baiklah, Kek. Selama seminggu, Bawang Merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak bagus karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya setelah seminggu, kakek membolehkan Bawang Merah pulang. Seharusnya kakek memberikan labu sebagai hadiah karena menemani selama seminggu. Ya sudah, silakan kamu memilih salah satu dari labu ini, nak. Sesampainya di rumah, Bawang Merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut Bawang Putih minta bagian, mereka menyuruh Bawang Putih untuk pergi ke sungai. Putih, sana pergi ke sungai, cuci baju-baju yang kotor.
Baik, Ibu. Setelah bawang putih pergi, mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata yang keluar bukan emas, melainkan binatang berbisa seperti ular. Binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Demikianlah cerita dari bawang merah dan bawang putih. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil hikmah, di mana orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Namun setiap perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga.